Ada orang yang mampu hack ribuan akun sosmed dalam hitungan menit. Ini gila banget sih. Pernah terbayang ada orang yang bisa hack ribuan akun dalam waktu 10 menit? Ini benar-benar nyata dan sering terjadi di sosial media kita ini. Dengan begitu mudahnya, orang mendapatkan akun, bahkan ribuan akun dalam waktu 10 menit atau bahkan 5 menit. Tapi ngomong-ngomong, cara apa yang mereka lakukan untuk mendapat ribuan akun dalam waktu 5 menit? Kabarnya ada beberapa korbannya yang sudah berhasil membelikan akun mereka. Ada yang self-recovery dan ada juga yang menggunakan jasa recovery akun. Jadi, penasaran bagaimana cara mereka bisa memulihkan akun sosmed mereka? Jujur, sebenarnya ada banyak cara yang hacker lakukan dalam mencuri akun sosial media. Beberapanya ada yang butuh proses dan beberapanya ada yang secara instan. Sebenarnya, saya sudah beberapa kali melakukan pencurian terhadap akun-akun sosial media, mulai dari Facebook, Instagram, bahkan Twitter ataupun X sekalipun. Ini hanyalah perkara yang mudah, apalagi jika targetnya hanyalah orang-orang yang gaptek. Cara paling ampuh dalam mencuri akun sosial media adalah social engineering. Nah, social engineering ini adalah sebuah teknik yang dilakukan hacker dengan cara menghasut para korban agar mau menyerahkan data-data pribadi korban. Biasanya, hacker mengiming-imingi korban dengan hal yang menggiurkan, seperti giveaway, lowongan kerja, dan sebagainya. Setelah korban mau, maka hacker melakukan pendekatan kepada korbannya dengan membicarakan terkait iming-imingannya itu. Setelah korban mau mengikuti topik pembicaraannya, kini saatnya hacker melakukan aksinya. Dari cerita yang kebanyakan diceritakan orang-orang, sang hacker menjelaskan secara teknis persyaratannya. Persyaratan umumnya biasanya itu dijelaskan di awal, kemudian persyaratan mengirim data pribadi seperti KTP, SIM, nomor telepon, email, dan sebagainya itu dilakukan di pertengahan. Nah, untuk persyaratan akhir adalah hal umum. Korban tertarik dan melakukan persyaratannya, maka sang hacker mulai bersiap untuk mencatat dan mencuri data-data tersebut. Ini terjadi ketika korban dengan polosnya memberikan data-data tersebut. Setelah data tersebut diterima sang hacker, maka sang hacker menyimpannya dan meninggalkan mereka. Lalu, bagaimana ceritanya sang hacker dapat mencuri ribuan akun sosial media dalam waktu singkat? Dalam beberapa kasus, para hacker biasanya memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada platform sosial media. Mereka menggunakan fitur iklan dalam menjalankan aksinya. Fitur iklan ini mereka gunakan untuk mempromosikan postingan phishing juga scam. Tapi kan postingan semacam itu gampang terdeteksi, bahkan akan ditolak untuk melakukan iklan. Saya tidak pernah melakukan periklanan semacam itu. Bahkan saya tidak pernah menggunakan fitur iklan di sosial media. Tapi, bagaimana cara mengiklankan postingan tersebut yang padahal itu merupakan konten terlarang di platform sosial media? Saya mendapat kemungkinan yang menyebabkan konten tersebut bisa lolos mengiklankan. Kemungkinannya adalah konten phishing sudah diatur agar tidak terdeteksi. Maksudnya gini, konten phishing itu kan terdapat sebuah formulir yang harus diisi target atau korban. Nah, dengan kemampuan pemrograman yang baik, formulir tersebut bisa muncul dalam beberapa menit atau muncul setelah korban melakukan beberapa tindakan, seperti mengklik tombol atau lainnya. Itu yang membuat hacker bisa dengan gampang dan tidak terdeteksi untuk mengiklankan konten phishing tersebut. Lalu, bagaimana dengan para korban yang berhasil memulihkan akun sosial media mereka? Saya tidak mau membicarakan yang menggunakan jasa, tapi saya mau membicarakan yang melakukan pemulihan akun mandiri. Ada beberapa tahap yang mereka lakukan dalam memulihkan akun sosial media mereka yang sudah kena hack. Saya sebetulnya sudah menjelaskan secara rinci cara memulihkan akun sosial media.
Namun sayangnya itu hanyalah sebatas cara memulihkan akun Facebook dan tidak secara general menjelaskan secara rinci pemulihan akun sosial media itu. Namun sebenarnya cara yang saya berikan bisa dilakukan ke sosial media lain seperti X, Instagram, Telegram, dan lainnya. Tergantung juga tingkat kesulitan dan jenis permasalahan akun. Biasanya cara yang paling ampuh dengan mengirim formulir banding ke pihak platform tersebut secara langsung. Namun, yang menjadi masalah adalah beberapa korban adalah mengajukan atau pengajuan tidak diterima atau belum ada kabar setelah lewat dari 1 minggu. Ini yang menjadikan alasan orang-orang menganggap tutorial di sosial media itu bohong, bahkan kalian selalu mengatakan cara yang saya berikan tidak berhasil. Oke, saya jelaskan cara pengajuan bandingnya berdasarkan pengalaman dari orang-orang yang berhasil melakukannya. Pertama, pastikan ada beberapa dokumen penting yang disiapkan, seperti KTP, SIM atau paspor, screenshot akun yang kena hack, screenshot bukti email perubahan kata sandi dan perubahan alat email, atau dokumen-dokumen lain. Pastinya, informasi yang ada di KTP atau SIM bahkan paspor sesuai dengan informasi yang ada pada akun. Tapi, bagaimana jika akun memiliki nama random yang tidak sesuai dengan informasi di KTP? Biasanya kan kita ingin menamai akun Facebook kita atau akun sosial media kita dengan nama yang unik. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah ketika tahap pengajuan. Maka dari itu, ini yang membuat pengajuan banding ditolak, bahkan tidak ada jawaban. Ya, seperti kalian ditolak lamaran kerja setelah proses interview. Lalu, bagaimana jika terdapat masalah seperti itu? Dalam masalah ini, sangat disarankan untuk mengedit foto KTP atau SIM. Biasanya, yang perlu diubah adalah nama, info kelahiran, dan info tempat kelahiran, tempat tinggal maksudnya. Selebihnya terserah mau diubah atau tidak. Ini tidak perlu kalian mengurusnya ke Dinas Pencatatan Sipil, tapi kalian cukup menggunakan software editing seperti Photoshop atau lainnya. Nah, ada beberapa kriteria dokumen yang bisa diterima. Maksudnya, bisa membuat lolos pengajuan yang membuat masalah akun jadi teratasi. Kriteria yang pertama, dokumen harus valid dan resmi. Dokumen yang valid dan resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi pemerintahan, seperti kelurahan, sekolah, kampus, atau lainnya. Kriteria kedua, dokumen yang dikirim harus jelas. Dokumen tidak boleh kusut, teks tidak terbaca, dan tidak boleh ada noda yang menghalangi. Terakhir, gambar atau foto dari dokumen itu harus jelas. Jadi jelas di sini adalah pencahayaan standar, tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang. Semua sisi dokumen terlihat jelas dalam frame atau harus fit screen atau mengisi sudut frame. Tambahan, email yang digunakan untuk pemulihan akun harus aktif. Jadi bukan email palsu atau email sementara, bahkan email yang secara khusus tidak dari situs resmi. Kesimpulannya adalah setiap akun pastinya punya tingkat keamanan masing-masing, tergantung dari pengguna itu sendiri. Pastinya ada usaha yang dilakukan hacker untuk mencuri akun sosial media, baik itu cara tradisional ataupun cara modern. Hal ini menjadi sebuah kewaspadaan tersendiri bagi pengguna. Jangan anggap remeh keamanan sosial media, apalagi akun sosial media berisi data-data penting seperti data perbankan dan keuangan. Gunakan autentikasi 2 faktor atau keamanan berlapis agar menyulitkan hacker dalam meretas akun Facebook atau akun sosial media. Penggunaan autentikasi 2 faktor itu penting selain membuat akun sosmed aman, juga menghindari dari serangan hacker.